Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani Julisman. NIM 8040180469. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan ke-6 yang berjudul Digital Product. Di sini ada outline-nya, 1 definisi, 2 jenis-jenis dan contoh produk digital, 3 keuntungan produk digital. Oke, kita akan mulai dengan definisi. Definisinya adalah produk digital atau e-produk adalah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara online melalui media internet. Produk digital disimpan, dikirim dan dipergunakan oleh format elektronik serta bentuk jual belinya melalui pemasaran digital. Contohnya, aplikasi perangkat lunak, game online, tiket elektronik dan lain-lainnya. Misalnya, seperti e-book bisa menggantikan buku konvensional yang masih menggunakan bahan kertas. Untuk memproduksinya di mana bahan dari kertas tersebut adalah kayu yang diambil dari pohon-pohon. Jika ini berlangsung panjang, maka akan membuat pohon-pohon semakin habis dan akan menyebabkan pemanasan global. Jenis dan contohnya. Jenis-jenis produk digital software. Aplikasi atau apps saat ini begitu populer keberadaannya. Seiring dengan kemajuan perangkat elektronik seperti smartphone, aplikasi yang umum digunakan oleh pengguna smartphone adalah Play Store atau App Store. Kedua, e-book. Buku elektronik saat ini juga semakin populer dan menggantikan keberadaan buku-buku konvensional, dikarenakan mudah dibawa dan bisa dibaca kapanpun menggunakan aplikasi elektronik ini. Salah satu buku elektronik yang populer adalah Kindle yang disediakan oleh Amazon Kindle. Jenis-jenis produk digital yang ketiga adalah musik. Musik adalah bentuk yang lain daripada produk digital. Diperdagangkan setiap harinya, sangat populer melalui iTunes Store dan marketplace lainnya yang diakses secara online. Nomor 4 adalah video. Video juga diperjualbelikan secara digital melalui media internet, baik itu melalui langganan ataupun bentuk download, seperti Netflix. Jenis-jenis produk digital yang kelima adalah desain. Berbicara tentang aktivitas marketing ini, tak lepas dengan namanya desain materi promosi. Peluang inilah yang dilihat oleh para desainer dengan menjual produk digital berupa aset grafis, berupa ikon, brush atau kuas di Photoshop, karakter kartun, tanda-tanda baca atau font, dan lainnya. Mereka juga menjual dalam bentuk template. Template ini maksudnya adalah kombinasi dari aset-aset desain yang membentuk sebuah poster atau banner tertentu. Beberapa model template tersebut biasanya diperuntukkan sebagai template banner Facebook Ads, template post Instagram, template stories WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya. Jenis-jenis produk digital yang keenam adalah order. Contohnya marketplace, shopee.com, isi ulang pulsa, tiket, dan tagihan, dan lain-lainnya. Produk digital versus produk fisik. Karakteristik pemasaran produk digital dan produk fisik. Parameter pasar digital produk digital. Kebanyakan IT minded paham menggunakan komputer dan internet. Sedikitnya IT minded yang paham menggunakan komputer dan internet. Dari produk digital menengah ke atas berani mengeluarkan budget yang besar apabila produk yang didapat sesuai dengan kebutuhan. Kalau produk fisik, rata-rata low budget, tidak mau mengeluarkan uang banyak, menggunakan internet untuk mencari produk dengan harga yang terjangkau. Tujuan online dari produk digital, mencari produk yang bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Sebaliknya kalau produk fisik, mencari informasi produk yang akan dibeli. Dari kepastian membeli melalui produk digital, kurang dari 50% kepastian pembeli. Kalau dari produk fisik, lebih dari 50% kepastian dari pembeli. Kalau dari nilai kepercayaan, nilai terhadap produk digital yang bersangkutan sebesar 60%, sedangkan kepercayaan pada si penjual sebesar 40%. Sebaliknya kalau produk fisik, kepercayaan terhadap si penjual 60% dan nilai terhadap produk fisik 40%. Keuntungan digital produk. Keuntungan menggunakan produk digital: 1. Mengurangi biaya produksi produk seperti e-book dan lain-lainnya.
Maka bisa dibandingkan jika penulis tersebut menjual secara offline dalam bentuk buku, akan menggunakan biaya percetakan yang tidak sedikit. Sedangkan apabila menjual dalam bentuk e-book, cenderung akan menghemat biaya. Selain itu, keuntungan menggunakan produk digital mudahnya memperbanyak produksi, yakni tinggal fotokopi, paste gitu kan, untuk menambah jumlah produknya. Dari dan kedua seperti stok terbatas, kalau produk digital memiliki keuntungan yang unik yaitu tidak akan habis. Sama pelanggan masih tertarik untuk membelinya. Kita memiliki kesempatan untuk melakukan penjualan, tetapi itu bukan berarti bahwa produk digital bisa bertahan selamanya, karena pada akhirnya produk digital juga bisa menjadi usang sama seperti produk lainnya. Sangat penting untuk selalu mengikuti tren dan tetap up to date sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Keuntungan ketiganya, mudahnya jaringan bisnis. Mudahnya membangun jaringan bisnis merupakan sebuah keuntungan menggunakan produk digital. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui bahwa pemasaran online serta dukungan banyak alat akan lebih mudah diakses dan mengembangkannya seperti melalui media sosial, Google, dan lain-lainnya. Maka dengan demikian, penyebarluasan produk akan lebih mudah. Yang keempat, target market yang luas. Tidak seperti produk dan toko fisik, produk digital tidak memiliki penghalang seperti bea cukai dan regulasi pengiriman. Ketika Anda menjual produk yang bisa di-download, Anda bisa mencapai customer Anda, tidak masalah beberapa jauh customer tersebut. Keuntungan yang kelima, mendapatkan harga tambahan. Upselling merupakan strategi marketing untuk mendapatkan omset tambahan dari hasil menjual produk tambahan yang saling berhubungan. Misalnya, ketika Anda membeli sebuah aplikasi game, maka pengembangan aplikasi juga menawarkan produk yang berhubungan dengan game tersebut, misalnya top up dan lain-lain. Keuntungan yang lainnya, dukungan marketplace. Marketplace merupakan sebagai jembatan penjual produk digital, misalnya Google Play Store dan App Store, yang menjadi marketplace aplikasi smartphone. Selain itu, dengan adanya marketplace, kita tidak perlu membuat toko online karena transaksi pembelian akan berlangsung secara otomatis dan penghasilan akan masuk pada pengembangan aplikasi. Oke, itu pertemuan ke-6. Kita akan lanjut ke pertemuan ke-7. Oke, kita lanjut ke materi ke-7. Atau bisa kita sebut pertemuan ke-7, oke? Pertemuan ke-7, Teach Talent. Sama seperti yang kemarin, outline-nya 3 lagi. 1 definisi, 2 teach talent pada transformasi 4.0. Ketiga, skill teach talent. Kita mulai dari definisi. Talent adalah potensi atau kemampuan khusus dan unik yang dimiliki oleh seseorang. Jadi ibarat tanaman, talent adalah bibit yang merupakan cikal bakal yang mungkin belum berkembang. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teach talent merupakan proses terkait pengelolaan manajemen sumber daya manusia atau kita sebut MSDM. Perusahaan di mana proses-proses tersebut semakin dioptimalkan dengan dukungan teknologi informasi. Teach talent yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam transformasi 4.0. Talent-talent yang sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah memahami talent apa yang dibutuhkan, dapat dimulai dengan memahami kemampuan apa yang dibutuhkan bisnis digital. Meskipun hasilnya akan bervariasi, bisnis digital yang sukses memiliki beberapa ciri umum, yakni berfokus pada pelanggan, beroperasi dengan cepat, responsif, dan gesit, serta dapat menciptakan rasa kepemilikan. Dengan langkah perubahan yang cepat, perusahaan akan semakin perlu untuk dapat terlibat dengan ekosistem yang lebih luas yang mencakup berbagai bisnis dan teknologi. Meskipun ada berbagai macam talent yang dibutuhkan, setidaknya daftar berikut ini harus menjadi bagian dari daftar teknologi perusahaan manapun. Ya, contoh bisa kita lihat dari gambar di sini. Pertama ada experience designer dan engineer, kedua full stack architect, ketiga scrum master and agility coach, keempat adalah next gen machine learn engineer, 3 adalah product owner, 4 adalah DevOps engineer. Oke, kita akan mulai membahas experience designer and engineer. Saat pengalaman pelanggan menjadi semakin penting, perusahaan perlu berinvestasi pada IT talent untuk memberikan pengalaman tersebut. Dengan desainer berpengalaman yang secara khusus berfokus pada hati pelanggan melalui penelitian etnografi,
human interior designer, dan siklus test and learn yang cepat. Perusahaan dapat semakin cepat memenangkan hati pelanggannya. Contohnya ialah front-end mobile engineer yang biasanya merupakan software engineer, berpengalaman 3 hingga 5 tahun dalam membangun antarmuka pengguna seluler dan web yang berkinerja tinggi. Dapat diskalakan dan elegan. Mereka membawa keahlian mendalam, teknologi web dan seluler front-end yang mencakup HTML berbasis browser, CSS, dan kerangka kerja JavaScript modern. Scrum Master and Agility Coach, di mana perangkat lunak berkembang pesat dalam siklus berulang, adalah inti yang menggerakkan mesin teknologi. Keberhasilan pendekatan agile bergantung pada kepemilikan. Scrum Master untuk mengelola tim selama proses pengembangan. Scrum Master membutuhkan bukan hanya kepemilikan yang hebat dan memampukan timnya, tetapi juga pemahamannya mendalam tentang teknologi dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Sama pentingnya dengan Scrum Master di tingkat tim. Untuk mengukur budaya agile di seluruh organisasi, Anda membutuhkan agile coach. Mereka memiliki keterampilan komunikasi dan pengaruh yang kuat, dapat membuat dan meluncurkan rencana untuk mendukung proses agile di seluruh bisnis, dan menerapkan indikator kinerja utama KPI yang dapat diukur dan matriks untuk melacak kemajuan. Product Owner. Peran ini sering disebut sebagai mini CEO, suatu produk digital. Pemilik produk dengan jelas mendefinisikan visi suatu produk atau layanan. Diberdayakan sepenuhnya untuk membuat keputusan yang memberikan nilai bisnis yang tinggi, dan berfokus pada KPI untuk melacak kemajuan. Pemilik produk bekerja langsung dengan pengembangan, insinyur, desainer, dan pengalaman, dan pemangku kepentingan lainnya yang dalam bisnis setiap hari. Mereka perlu memahami teknologi dan masalah pengalaman penggunaan untuk membuat trade-off yang tepat dalam memutuskan fitur, produk, atau layanan yang dikembangkan. Full Stack Architect. Peran ini sangat penting dalam lanskap teknologi yang lebih kompleks dan cepat berubah. Full Stack Architect harus fasih di semua komponen teknologi yang mencakup antarmuka penggunaan web atau seluler, layanan micro middleware, dan database backend, dan memiliki kedalaman di suatu atau beberapa area. Ketika bisnis semakin terlibat dengan ekosistem teknologi eksternal, Full Stack Architect dapat memberikan keahlian dalam perangkat lunak paket pihak ketiga, kelancaran dalam beberapa teknologi berkembang biak terbaik, dan pengalaman dengan strategi integrasi multi-teknologi. Next Gen Machine Learning Engineer. Ketika perusahaan bergerak menuju pembelajaran mesin, mereka membutuhkan generasi baru insinyur, perangkat lunak yang tahu cara menggunakan data, dapat memprogram dalam lingkungan komputasi yang scalable, contohnya cloud, Hadoop, dan lain-lainnya. Tunggu, baterai low. Dan memahami cara memperbaiki algoritma dalam kode perangkat lunak mereka. Mereka pasti dalam teknologi komputasi terdistribusi. Memahami parameter berbeda yang mempengaruhi pembelajaran dan lain-lainnya, dan pemahaman pertukaran dengan pendekatan yang berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Maaf tadi stop sebentar karena cas laptop. Oke, tadi kita sampai experience designer dan engineer. Sekarang kita lanjut ke Scrum Master and Agility Coach. Bukan. Sekarang kita lanjut ke DevOps Engineer. Dengan kemajuan komputasi awan dan infrastruktur sebagai perangkat lunak yang dapat diprogram, sumber daya infrastruktur misalnya seperti jaringan server, penyimpanan aplikasi, dan layanan, kini dapat dengan cepat disediakan, dikelola, dan dioperasikan dengan upaya minimal. Untuk membangun dan memanfaatkan kemajuan teknologi ini, organisasi membutuhkan insinyur DevOps, integrasi pengembangan dan operasi, yang memiliki pengalaman untuk menavigasi ekosistem, komputasi, infrastruktur, dan pembangunan yang berubah dengan cepat. Mereka dapat membuat alat dan otomatisasi yang memberi tim pengalaman, akses swalayan, dan sesuai permintaan serta sumber daya infrastruktur dengan mengklik suatu tombol. Dibanding dengan proses tradisional multi-minggu dan berbulan-bulan menyediakan sumber daya yang serupa.
Meskipun teknologi bukan satu-satunya elemen yang menyukseskan transformasi digital, ini merupakan aspek yang paling penting dan kompleks. Mengenali IT talent yang Anda butuhkan dan bagaimana cara memperkerjakan dan memaksimalkan keahlian mereka merupakan salah satu cara melakukan transformasi digital ini dengan benar. Untuk para IT talent sendiri, daftar di atas merupakan karir yang dapat dipilih dan dikembangkan dengan tepat. Skill teach talent. Dengan semakin banyaknya konsumen yang menanti the next big things, perusahaan pun berlomba-lomba memenuhi tuntutan itu. Tentu perusahaan pun semakin ingin memiliki talent-talent yang tepat dari pengembangan perangkat lunak dengan keahlian yang diperlukan. Generasi mengembang perangkat lunak berikutnya harus lebih dari sekadar coders. Mereka harus menjadi pemecah masalah intuitif yang dapat melihat gambaran besar. Teamwork atau kerjasama. Dalam membangun sistem IoT, kerjasama tim dibutuhkan. Tim dasar IoT mencakup masing-masing seseorang, electrical engineer, machine engineer, industrial engineer, embedded system designer, back-end developer, front-end developer, and product manager. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki masing-masing anggota tim terkait peranan setiap anggota tim lainnya, tujuan sistem dan penggunaan akhir sistem semakin baik berfungsi keseluruhan sistem. Kita lanjut ke business intelligence. IoT terkait pengumpulan, penyimpanan, analisis aliran data dari perangkat pintar. Jika kita tidak memahami nilai data, bagaimana kita akan bisa memahaminya? Perangkat keterampilan yang diperlukan termasuk analisis data sensor, manajemen pusat data, analitik prediktif, dan pemrograman dalam Hadoop dan NoSQL. Informasi security. Internet of Things sudah mengalami beberapa serangan seperti DDoS, botnet. Keamanan tidak boleh dijadikan opsi dalam mengembangkan perangkat IoT. Keamanan merupakan hal wajib. Keinginan untuk menjaga keamanan informasi berarti bahwa pengembangan yang terbiasa dalam Vulnerability Assessment Public Key Infrastructure atau PKI. PKI. Ethical hacking dan wireless network security will be key players. UI atau UX Design. UI Designer memiliki tugas menentukan tampilan aplikasi dan atau situs. Nah, kalau UX Designer menentukan bagaimana suatu aplikasi bisa beroperasi dengan mudah. Tapi dalam bekerja, keduanya harus berlandaskan pada hasil riset supaya aplikasi situs yang dirancang benar-benar efektif. Merupakan pengetahuan umum jika konsumen tidak akan membeli produk yang tidak bisa mereka gunakan. Antara alat dan konsumen gunakan haruslah efektif dan mudah ramah pengguna. Mobile developer ditunjukkan pada mereka yang punya spesialisasi dalam teknologi mobile, seperti membuat aplikasi Android Google, iOS Apple, dan platform ponsel Microsoft Windows. Mengontrol 90% pasar, Android dan Apple iOS membutuhkan pengembangan, utamanya terkait perangkat IoT yang nantinya akan dikelola melalui smartphone. Kemampuan khusus yang akan lebih dicari ialah untuk mengembangkan aplikasi yang dapat berkomunikasi dan perangkat keras dan sensor eksternal. Hardware interfacing, pemrograman perangkat keras penting jika ingin menjadi embedded engineer. Mempelajari bagaimana interface program seperti GPIO, I2C berjalan penting untuk mendukung kesuksesanmu. Mengetahui setidaknya satu sistem operasi seperti Linux dan satu sistem tertanam embedded system seperti Contiki dan sangat menyenangkan jika memilikinya. IP networking. Dalam IoT, sensor-sensor yang tertanam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Informasi yang dikumpulkan dikirim untuk dianalisa. Jaringan di mana informasi mengalis harus didesain agar lancar meski pada lalu lintas yang besar. Harus aman serta dapat diandalkan. Automation. Sebuah survei di McKinsey menemukan bahwa 40% dari nilai IoT berada dalam operabilitasnya diberikan dengan jumlah besar data antarmuka. Pengembangan yang tahu bagaimana menghubungkan pengujian API otomatis dengan pengujian manual. Desain per data. Big data memacu IoT dan pekerjaan dari hardware engineer, network engineer, dan UX engineer untuk memastikan bahwa data bekerja dengan mulus bagi pengguna.
Kota-kota mulai membuka big data mereka dengan tujuan agar pengembangan memecahkan masalah infrastruktur dan memberikan solusi-solusi inovatif. Kemampuan membaca dan menafsirkan data dengan cara yang berarti akan paling dicari. Machine Learning NAI. Machine Learning adalah bagian dari Artificial Intelligence yang merujuk pada software dan hardware yang dapat menirukan kecerdasan manusia. Machine Learning membutuhkan algoritma untuk mengumpulkan data dan menganalisis data dalam jumlah, volume, dan skala besar. Mengumpulkan dan menganalisis jumlah besar data hanya akan termasuk akal jika kita mampu menguraikan pola dan akhirnya memprediksi hasilnya. Ketika IoT menjadi lebih kompleks dan ada di mana-mana, IA akan dipanggil dan menangani lebih banyak tugas dan membuat keputusan otonom. Oke, sekian. Terima kasih.